ini tantangan dan peluang agar supaya yang minoritas terjajah di dunia digital itu menjadi mayoritas yang mengayomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan MUI dimanapun berada, berjumpa lagi kita dalam podcast MUI yang hari ini kita akan bahas satu isu yang cukup menarik karena berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh satu unit atau satu komisi di dalam lembaga MUI itu sendiri. Asal teman-teman tahu bahwa di MUI itu ada banyak subunit lembaga yang dia menangani berbagai isu. Namanya Komisi Badan dan Lembaga. Nah, komisi-komisi inilah yang kemudian mengendorse atau mendukung gerakan MUI sesuai dengan tupoksinya. Hari ini kita akan membicarakan dan berbicara dengan salah satu ketua komisi di lingkungan Majelis Ulama Indonesia, yakni di Komisi Informasi dan Komunikasi. Assalamualaikum Pak Mabrur, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Sehat. Oke. Begini Pak Mabrur, kita akan memulai dari sebetulnya apa tugas pokok dan fungsi Komisi Infokom itu dulu. Tugas pokok atau tupoksi Komisi Infokom di MUI itu adalah melayani kepentingan dan tugas-tugas para ulama, para zuama di MUI. Kami melayani beliau-beliau itu ketika misalnya beliau kepingin menyampaikan nilai-nilai Islam wasatiyah kepada publik. Nah, kita amplifikasi melalui media-media yang kita miliki, media mainstream seperti website, majalah maupun TV. Kemudian kita kapitalisasi melalui YouTube dan juga medsos, termasuk podcast yang seperti kita lakukan saat ini. Saya kira itu tupoksi utamanya. Jadi kita bukan pelayan umat, tapi melayani di internal MUI khususnya. Jadi menjadi semacam kanal bagi lembaga besar MUI untuk menyalurkan banyak hal ya, termasuk bidang informasi. Betul, jadi kita ini menjadi jendela utama bagi berbagai kegiatan MUI, termasuk nilai-nilai Islam wasatiyah yang harusnya disampaikan para pengurus, para ulama, para kiai di MUI. Nah, itu kanalnya melalui Komisi Infokom. Kalau sumber daya sendiri yang ada di dalam komisi seperti apa, Pak? Alhamdulillah di komisi ini ada sekitar 50 orang dengan beragam kompetensi, mulai A sampai Z kompetensinya, dan itu kita kelola, kita tata sedemikian rupa menjadi satu kesatuan. Di situ yang kita kembangkan adalah kesamaan, bukan perbedaan. Kesamaan visi kita, kesamaan niat kita mengabdi kepada umat, kepada bangsa, kepada negara, dan kesamaan kita dalam membangun atau mengembangkan supaya Islam wasatiyah ini benar-benar mainstream. Tidak sekedar di dunia nyata, tapi juga di dunia maya harus mainstream. Dua ya, dunia nyata dan dunia maya. Iya, betul. Sekarang tidak bisa tidak ini ya. Iya, betul. Setahun ya Pak Mabrur sudah Komisi Infokom untuk periode ini ya? Saya kurang lebih hampir setahun, efektif mulai Januari. Jadi mulai Januari. Bisa nggak para pemirsa mungkin tahu dalam setahun ini ada kegiatan yang sifatnya momentual sehingga memang sangat mengena di publik dan kemudian ini menjadi bagian dari karya besar dari Komisi Infokom? Ada kegiatan rutin yang setiap tahun kita lakukan, misalnya pemantauan TV Ramadan. Betul. Ada kegiatan yang sifatnya agak sedikit monumental. Menurut saya salah satu kegiatan yang kita bangun saat ini adalah digital, berbasis digital. Jadi bisa dibilang kalau bahasa populernya adalah kita mencetak mujahid digital. Kenapa digital? Karena mayoritas produk-produk Islam yang ada di dunia digital itu masih belum wasati. Oke. Jadi oleh karena sebentar, sebelum kita membahas mujahid digital ya, ini menarik teman-teman. Jadi salah satu produk dari Komisi Infokom yang kemudian kemarin menggema adalah hashtag mujahid digital. Tapi sebelum ke sana mungkin perlu dijelaskan dulu nih konteks MUI dengan realitas digital. Gimana tuh Pak Mabrur? Begini, wasatiyah Islam di Indonesia itu kan sebenarnya kan mainstream ya. Sangat majority, paham keagamaan kita itu sangat moderat, toleran. Cuma kemudian kita kan masuk di dunia yang sangat gaib. Dunia gaib yaitu dunia digital, dunia maya. Itu tiba-tiba Islam wasatiyah itu menjadi minoritas. Bahkan kelompok tertindas. Betul ya. Padahal dia pemilik
negeri ini, kok tiba-tiba menjadi tamu asing di rumah sendiri. Disitulah kita kemudian harus bangkit. Ini siapa orang-orang ini yang menindas kita? Disitulah kita membangun jejaring-jejaring, membangun pejuang-pejuang, membangun pejuang ya, mujahid-mujahid untuk mengusir penjajah paham keagamaan yang tidak mainstream di Indonesia. Itu seperti itu. Nah, oke lah, kita tidak ngomongin ini terlambat ya, tapi kesadaran bahwa ternyata Islam wasatiyah di ruang digital itu minoritas dan kemudian sekarang mulai menggelinding dalam sebuah gerakan yang namanya Mujahid Digital. Sebetulnya mungkin Pak Mabrur punya skenario atau rencana atau strategi sendiri untuk berkompetisi di ruang itu, karena seperti katakan tadi, yang non wasatiyahnya udah mayoritas nih, sementara ini masih marginal gitu ya, bukan hanya minoritas, mungkin malah marginal. Gimana Pak? Kami sangat optimis dan itu wajib optimis, fardhu ain optimis. Kenapa? Karena memang faktanya kita punya SDM yang sangat melimpah. Kenapa? Karena memang kader-kader atau umat Islam yang wasati itu mayoritas, hanya belum terkonsolidasi dengan baik. Jadi melalui rumah besar namanya MUI ini, kemudian kita kembangkan, kita tingkatkan silaturahim kita dengan ormas yang lain, dengan pemuda-pemuda Muslim. Hampir 64% besok itu ke depan itu adalah Muslim yang menguasai di Indonesia. Nah, generasi mudanya. Oleh karena itu mereka harus kita siapkan menjadi Muslim yang wasati, menjadi mujahid yang wasati. Kenapa? Kenapa menggunakan istilah mujahid? Mujahid itu ada dua. Mujahid digital adalah implementasi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Di ruang digital. Nah, di ruang digital. Amar ma'ruf adalah menyampaikan Islam wasati, Islam yang moderat, toleran, Islam yang memeluk, ya, bukan memukul, Islam yang merangkul, bukan memukul, Islam yang menyapa, bukan mencibir misalnya. Itu amar ma'ruf. Nahi mungkarnya adalah kita wajib melakukan nahi mungkar di dunia digital. Caranya gimana? Antara lain melawan hoax, melawan fitnah, melawan macam-macam. Dan melawan ini nggak cukup hanya melawan. Oleh karena itu Komisi Infocom juga punya tugas berat di dalam nahi mungkar ini, harus melakukan pelatihan-pelatihan, menyiapkan SDM di berbagai daerah. Dan kita sudah mencoba mengawali kegiatan ini, niat ini dengan cara melatih para mujahid digital mulai Aceh sampai Papua. Itu yang mau saya perdalam. Jadi ketika rencana dan visi itu ada, tetapi implementasi, karena mujahid digital itu kan bicaranya subjek ya. Subjeknya harus ada gitu, bukan hanya sekedar nilai yang tertera di ruang maya gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu bagaimana melatih atau mempersiapkan mujahid digital itu. Tahap awal tahun 2021 ini kita sedang menjaring ya calon-calon. Tentu saja nggak given, nggak langsung jadi. Alhamdulillah kita tahun 2021 ini sudah melakukan rekrutmen terhadap 360 mujahid digital se-Indonesia. Caranya gimana? Kita setiap dari 34 provinsi ini kita bagi menjadi 6 titik ya, pelatihan atau workshop yang full 3 hari 2 malam, dilatih oleh para expert di bidangnya masing-masing, termasuk Pak Tantan ini. Terima kasih. Saya pelatihnya. Jadi banyak sekali. Dan mayoritas kesan yang saya dapatkan, para peserta ini merasa bahwa waktu yang disiapkan itu kurang sekali, sangat kurang. Itu artinya apa? Itu artinya potensi bahwa mujahid digital di berbagai daerah, dari Aceh sampai Papua itu melimpah. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah MUI mau mengkonsolidasi potensi itu menjadi satu kekuatan agar supaya yang minoritas di digital itu menjadi mayoritas. Saya memahami Pak, kurang tadi itu maksudnya dua dimensi ya, kurang dari sisi kekuatan substansi materi, artinya mereka pengen juga dapat tools yang jauh lebih tajam lagi supaya ketika bertarung di ruang digital itu mereka lebih siap gitu dan berbagai hal, tapi juga kurang dari sisi kuantitas ya, maksudnya harus lebih banyak lagi itu. Saya kira dua-duanya. Tapi kalau saya kesimpulannya sederhana. Ketika merasa kurang, berarti mereka tuh serius ikut. Karena orang makin tahu makin kurang. Betul. Makin alim makin kurang alim. Itu saya kira seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka serius dan mereka siap. Kenapa ini saya siapkan dari awal generasi mudanya? Karena generasi muda di Indonesia itu adalah punya gairah keagamaan tertinggi di dunia. Hampir 90% lebih. Jauh dengan generasi muda Muslim di Timur Tengah, bahkan di Asia Tenggara, itu Indonesia tertinggi.
Dan kita menjadi bangga sekaligus ini tantangan dan peluang agar supaya yang minoritas terjajah di dunia digital itu menjadi mayoritas yang mengayomi. Gitu, kira-kira seperti itu. Makin dibicarakan kok sepertinya PR-nya makin banyak, Pak ya. Betul. Nah, tapi Mujahid Digital ini kira-kira kalau diceburkan ke ruang itu kira-kira akan mengisi pada level mana dulu dalam skenario Pak Mabrur? Saya kepengen seluruh potensi yang ada di Indonesia itu kita sapa dulu. Tahun 2021 itu kita menyapa, membangkitkan kesadaran mereka bahwa ada tantangan, ada wilayah dakwah yang sebetulnya tidak kelihatan tapi sangat luas, gitulah, itu dunia maya. Nah, tahun 2022 nanti kita tingkatkan lagi skill mereka, konsentrasi mereka, kemudian mungkin kompetensi mereka kita tingkatkan. Jadi ada workshop nanti 2022. Kita juga akan harapkan tahun 2022 itu ada semacam kongres ya, Mujahid Digital se-Indonesia. Kemudian ada festival Muslim Digital Community segala macam. Kenapa? Ayo sama-sama kita bangkitkan kesadaran. Jadi MUI itu harus menjadi inisiator bangkitnya kesadaran terhadap mainstreaming Islam wasati di dunia maya. Dan itu nanti harus bergandeng tangan dengan ormas-ormas Islam yang lain, saya kira. Oke. Ini saya masih tertarik di Mujahid Digital. Adakah mungkin nanti Bapak akan mengorganisasi Mujahid Digital itu dalam sebuah wadah yang jauh lebih spesifik gitu, sehingga ada semacam keanggotaan, atau mungkin di luaran sana ada kaum muda nih seperti banyak orang ini yang tertarik untuk bagian dari gerakan dakwah di ruang digital dan Mujahid Digital, tapi kemarin belum tersapa dalam workshop, gimana Pak? Saya tidak terlalu jauh pretensinya sampai menjadikan mereka anggota. Ini ruang terbuka. Ruang terbuka. Saya hanya sebagaimana ruang digitalnya sendiri ya. Ya, ruang terbuka. Saya hanya kepingin memberitahu ada tantangan. Ayo bangkit bareng-bareng. Kalau mau gabung ayo. Tapi kalaupun mau sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting itu punya visi yang sama. Kita berjamaah dalam menggarap isu. Gitu loh. Jadi nggak perlu dijamiahkan, nggak perlu kita organisir orangnya, karena tidak semua orang mau. Betul. Tapi paling tidak terorganisir visinya. Visinya ketemu, kemudian misinya jalan. Itu mau kita gabung monggo, mau jalan sendiri sama. Tapi yang penting ada forum silaturahim di antara kita bersama. Oke. Pak, sebetulnya permasalahan yang Bapak identifikasi dan mungkin MUI petakan di ruang digital sehingga kita memang harus punya para mujahid ini seperti apa Pak? Atau mungkin ada kasus apa yang bisa dijelaskan? Jadi menurut saya begini, banyak data yang nyampe di publik ya, disampaikan kepada para pakar bahwa salah satu sumber ya radikalisme dan ekstremisme Islam itu kan antara lain di dunia medsos. Tentu saja radikalisme ekstremisme bukan monopoli Islam. Itu kan soal psikologi orang, jadi tidak semata-mata kemudian di stigma Islam, tidak. Kenapa kok di Indonesia Islam? Karena memang mayoritas. Yang maling juga Muslim, yang wali juga Muslim, yang ustadz Muslim, yang buruk Muslim, semuanya ada Muslim. Kenapa? Karena memang kita tuh sambil tidur aja nendang orang, ketemunya orang Muslim. Iya, betul. Jadi itu nggak ada hubungannya kemudian kenapa kok Islam begini, enggak, itu perilaku orang. Kemudian mereka kebetulan orang Muslim. Nah, Muslim itu kan ya bagi saya sih nggak ada masalah, ada kewajiban kita. Gitu loh. Justru mayoritas itu harus kita jadikan sebagai pelindung. Jadi dakwahnya nggak akan selesai. Jadi migrasi ya, migrasi dakwah dari dunia nyata menjadi dunia digital. Kenapa? Karena semua orang sekarang tuh sudah jarang datang rame-rame tabligh akbar di ruang terbuka, tuh jarang. Orang sekarang tuh cukup dengan HP. Bahkan nonton TV pun jarang sekarang. Oleh karena itu mubalik Muslim itu harus ikut migrasi ke dunia digital. Kalau nggak ikut migrasi itu ada jarak, kesenjangan, mana umatnya, mana kiainya. Betul. Dan ruang itu kemudian diisi oleh orang lain yang radikal itu Pak ya. Pak, ada kasus-kasus kan penistaan apa gitu, gimana sikap? Ya, MUI itu harus wise, harus bijak ya menyikapi berbagai kasus. Jangan sampai kita terbawa arus atau kepentingan politik tertentu atas nama agama, kemudian ada polarisasi. Apalagi 5-10 tahun ke depan ini hasil survei menunjukkan bahwa
politik identitas itu masih tinggi Oh atau iya, populisme. betul. Nah, oleh karena itu MUI harus menjadi payung bersama, rumah besar bersama, jangan sampai justru menjadi stempel bagi kepentingan kelompok tertentu. Berarti ini memvalidasi pernyataan dan kebutuhan banyak orang bahwa MUI masih berkebutuhan, Pak ya? Setahu saya MUI itu tertinggi, trust publik kepada MUI tertinggi di ini ya, institusi non pemerintah tertinggi. Ya, bahwa ada 1-2 yang nakal itu kan tidak kemudian MUI-nya yang ini. Kita ambil contoh misalnya, ada muslim yang koruptor, ada muslim yang pembunuh. Apakah Islamnya yang kemudian kita bubarkan? Dan tidak. Yang kita perbaiki adalah oknumnya. Nah, itu menunjukkan bahwa dakwah itu never ending. Jadi kayak orang cari ilmu juga, cari ilmu itu mulai napas pertama sampai napas terakhir itu wajib. Sama, dakwah itu juga napas pertama sampai napas terakhir. Hanya caranya, kemudian metodologinya, ruang kerjanya berbeda, kita rubah metodenya. Kalau dulu dengan rame-rame nyebar undangan, sekarang cukup nyebar di medsos, bikin meme, bikin selesai. Iya. Dulu hanya 5.000, 10.000 udah banyak, sekarang jutaan, 13 juta, 14 juta. Itu menurut saya ini tantangan. Kalau produktivitas MUI di ruang digital sendiri secara umum gimana Pak? Secara umum masih perlu ditingkatkan, jauh dari kebutuhan. Jadi simpel saja, setelah kami keliling ke Indonesia, melakukan konsolidasi dengan berbagai MUI, bahkan MUI provinsi itu se-Indonesia sudah kita sapa, kita ajak ngobrol lewat darat, lewat workshop itu. Kesimpulan saya sementara ya, ini insya Allah bisa salah ya, belum tentu benar juga. Kesimpulan saya kesadaran pengurus MUI di daerah ini terhadap, termasuk di pusat saya kira, terhadap dunia digital masih rendah. Oke, saya mau bilang itu ada gap ya. Berarti PR-nya makin besar Pak ya? Ya, bukan PR lah, itu kan medan perjuangan ya. Jadi bukan PR, kalau PR itu beban, medan perjuangan itu ya kita hadapi aja dengan optimis. Kewajiban kita itu ikhtiar. Kewajiban kita itu begitu dilantik jadi pengurus MUI, kewajiban itu khidmat. Betul. Soal hasil itu bukan urusan kita. Karena gini Pak, maksud saya secara kuantiti kan kita supporternya banyak ya. Ormas saja banyak. Anggota banyak. Terus daya jangkau dan cakupan para pengurus saja banyak. Itu ngomong formal. Tetapi kemudian produksi MUI sebagai lembaga di dunia digital pun kalau ngomong viewers gitu atau apapun ya, subscribe-nya itu bagaimana menurut? Ya, kalau dari MUI secara kelembagaan masih rendah ya, masih rendah. Tapi alhamdulillah tidak sesuai dengan potensinya, Pak ya? Ya, tidak sesuai. Ya, tapi alhamdulillah MUI kan bukan satu-satunya ya media untuk mengkonsolidasi mubalik ya, mudai juga. Karena secara kolektif sekarang sudah muncul kesadaran. Nah, perorangan, kadang misalnya di ormas juga pada muncul generasi mudanya bikin kegiatan atau migrasi dakwah dari dunia nyata menjadi masuk di dunia digital, itu banyak saya kira. Nah, MUI sebagai rumah besar jangan sampai ini malah bocor. Gitu. Jadi harus bisa menjadi inspirasi bahwa jumlahnya belum maksimal, jangan jadi hambatan, jangan kita minder, gak apa-apa gitu loh. Wong ini masih proses, semua ongoing, nggak perlu ini, kita running aja. Jadi saya mengharapkan tahun pertama sudah kita konsolidasi, mapping potensi, mapping harapan, mapping kekuatan. Tahun 2022 mulai menyusun kekuatan, apa yang dilakukan, peningkatan kompetensi. Tahun ketiga sama. Saya berharap di akhir kepengurusan nanti Mujahid Digital itu menjadi mainstream. Oke, wah mantap itu. Tapi kan Pak, kita menghadapi apa yang saya kira ini PR besar, bukan hanya buat MUI ya, tapi bangsa ini. Hoax, bagaimana Bapak melihat itu? Ya, hoax itu adalah bagian dari fenomena sosial yang sangat tinggi ya. Jadi memang MUI ya, khususnya teman-teman di MUI ini punya kewajiban ya yang sangat berat untuk memerangi. Saya kira memerangi hoax tidak cukup dengan ceramah, juga harus pakai teknologi berbasis IT. Oh ya. Misalnya hoax, kita harus bikin debunk hoax misalnya. Ada narasi-narasi yang anti hoax. Kontra narasi ya. Kontra narasi tidak sekedar mengharamkan, tapi melakukan kajian-kajian akademik. Agar supaya yang dihasilkan oleh MUI ini memang benar-benar logis,
masuk akal. Karena generasi muda sekarang itu orang yang sangat rasional. Betul. Jadi kita harus ikut itu. Dan memang agama kita juga agama yang rasional. Bukan agama yang membabi buta gitu. Gitu. Jadi jangan karena kita nggak bisa kemudian agama kita katakan agama kita itu nggak bisa dirasionalkan. Oke. Nah gini, salah satu konsumen hoax itu kebanyakan orang tua yang kurang melek digital, Pak. Nah, tapi saya bukan bicara orang tuanya. Ini bagaimana MUI berhubungan dengan tadi kelompok demografi muda? Pak Mabrur punya visi apa untuk menggarap itu sebagai Ketua Komisi Infocom? Saya sudah kalau saya mikirnya itu Indonesia Emas. MUI menuju Indonesia Emas itu harus menjadi mainstream. Jadi dari waktu ke waktu jumlah apalagi sekarang ya. Jumlah populasi remaja, populasi generasi milenial dan Z itu sekarang sudah mencapai 64, hampir 65%. Jumlah yang sangat besar. Nah, jumlah yang sangat besar ini meningkat terus. Betul. Tahun 2045 menuju Indonesia Emas, bonus demografi kita itu sudah mencapai 64%. Oke. Pertanyaan kita sederhana, kalau nggak dari sekarang kita mulai, itu kapan? Karena terus terang aja digital ini satu sisi membawa dampak yang sangat positif, apalagi ini pandemi ya. Betul. Di pandemi ini justru banyak sekali orang-orang yang bangkit ya, usahanya bisa berlipat ganda karena pandemi. Cukup digital, pesan ini, bahkan sekarang sudah ada fenomena gudang itu nggak perlu pakai fisik. Cukup gudang misalnya, gudang apa gitu. Sekarang itu dengan HP aja kita bisa pesan apa saja, mulai rumah sampai cabai. Jadi mulai garam sampai traktor itu bisa kita pesan hanya dari sini. Disitulah hikmah manfaat dari IT. Itu satu sisi. Sisi yang lain yang negatif ya tadi itu menjadi alat untuk menyebarkan nilai-nilai keburukan, hoax, fitnah, kebencian dan lain-lain. Nah disitulah makin banyak hoax, makin bagus fungsinya MUI supaya MUI ini makin fokus perjuangannya. Oke, benar ya. Tapi makin besar, Pak ya? Ya makin besar. Dan kita makin supaya bergairah. Kalau nggak ada tantangan nggak gairah pengurus. Gitu. Ada nggak Pak skenario khusus untuk mendekatkan MUI secara kelembagaan ke kalangan muda gitu yang tadi terkait dengan bonus demografi itu? Skenario khusus? Ada. Jadi kita misalnya yang kemarin workshop itu adalah bagian dari proses pendekatan. Peserta workshop umurnya harus sekian-sekian. Itu adalah bagian dari proses pendekatan. Yang kedua nanti kita bikin festival museum digital. Itu juga anak-anak muda. Karena sebetulnya boleh dibilang fokus kerja atau konsentrasi kegiatan Komisi Infocom ini saya bisa dibilang bahwa 80% itu untuk generasi muda. Oh iya, tuh. Kenapa? Generasi muda. Nah, generasi milenial. Kenapa? Karena memang ini segmen terbesar. Gairah mereka tinggi terhadap agama. Kalau gairah ini nggak kita penuhi, maka orang lain yang memenuhi. Oke. Nah itu. Tapi mohon maaf Pak nih, saya melihat salah satunya di ruang digital MUI saja. Itu produk-produknya lebih banyak buat konsumsi orang tua itu, Pak. Ya, makanya harus migrasi. Kan saya baru setahun. Migrasi dari type atau prototype yang agak tua menjadi milenial. Jangan sampai kita nggarap milenial, produk yang kita tawarkan kemasannya masih kemasan kolonial. Iya, itu maksudnya. Memang harus kita rubah. Podcast ini salah satu bentuk bagaimana menjawab perubahan itu saya kira. Oke, sip. Nah, berarti udah inline ya dengan visi tentang untuk mendekatkan. Atau mungkin ada skenario lain, misalnya bikin MUI lebih muda gitu atau gimana? Kalau MUI lebih muda ya enggak lah. Biarlah yang tua itu tetap jadi pengurus juga karena itu adalah wasit. Kalau yang muda ini gas. Ibarat kendaraan kalau nggak ada remnya, itu gasnya nanti nabrak-nabrak. Jadi kombinasi antara yang tua dan muda di MUI itu sudah pas. Dan saya tidak melihat itu sebuah hambatan. Justru sekarang sudah terjadi Pak ya, kombinasi tua muda itu. Kombinasi tua muda terjadi dan sekarang yang tua pun sadar bahwa tanpa anak-anak muda ini nggak bisa bergerak. Mereka hanya bisa dakwah untuk 1.000 orang, 5.000 orang banyak. Tapi dengan anak muda ini bisa 5 juta sampai 100 juta. Oke. Pak Mabrur nih, saya ingin lebih agak pribadi sedikit. Berkecimpung di MUI gimana rasanya? Ya, buat saya ini kan pengabdian. Jadi ya biasa-biasa saja.
Saya nggak pernah ada apa nggak pusing, nggak, biasa aja. Gitu. Life must go on. Jadi ini kan kewajiban ya, Iya. kewajiban yang sudah melekat, jadi nggak merasa kewajiban, jadi ya memang harus kayak kita makan gitu lah. Jadi kebutuhan, jadi ya biasa aja. Oke, dan ketika punya visi kemudian terjemahkan gimana perasaan? Ya, alhamdulillah itu berarti yang kita mau itu diridhoi oleh Allah. Dan kita kenapa? Ada ridho dari Allah, ada tim yang kuat. Ya. Tim di Komisi Infocom itu perlu saya ceritakan bahwa jumlah yang sangat banyak ini alhamdulillah satu dengan yang lain saling support. Dari kompetensi yang berbeda menghasilkan satu produk yang bagus. Ada yang kemampuannya di bidang keagamaan, ada yang IT, ada yang analisis dan lain-lain. Itu kita satukan karena memang kebutuhan kita macam-macam. Ada yang ketika butuh A kita kasih A, butuh B kita kasih B dan lain-lain. Jadi dan alhamdulillah distribusi, kalau saya di Komisi Infocom ini membuat distribusi kepercayaan otoritas itu ya saya buat sefair mungkin. Saya tidak punya pikiran ini si A si B ini. Enggak, ini Komisi Infocom gitu. Ya, kawan-kawan, ketika workshop dilaksanakan di 6 titik yang meliputi partisipan se-Indonesia itu, Pak Mabrur adalah orang yang mendatangi seluruh titik itu. Kira-kira itu tips menjaga stamina supaya bisa stabil gitu gimana? Ya udahlah, ini kan bagian dari jihad ya, mujahid sudah lah. Mujahid digital, itu pengen kalau misalnya di akhir hayat saya itu bagian dari jihad. Cuma karena digital kan nggak pakai pedang, pakai handphone, pakai ini ya kita aja. Hanya tipnya hanya satu, menjaga niat supaya nggak salah. Nah itu menjaga niat supaya nggak salah. Terakhir mungkin Pak ada concluding remark buat teman-teman terutama buat para mujahid digital, termasuk Bapak mungkin mau nyapa teman-teman se-Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, para mujahid digital. Mujahid digital itu tidak hanya orang yang kita latih ya. Mujahid digital adalah orang yang punya kesungguhan yang serius-serius untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan caranya masing-masing, dengan cara yang ma'ruf, amar ma'rufnya. Nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf, contoh yang nahi mungkar cara ma'ruf di dunia digital adalah misalnya kalau ada video hoax, maka kita harus bikin video tandingan, narasi, kontra narasi, tapi melalui kajian-kajian. Nah, ini begini. Itu bil ma'ruf, bukan ini fitnah, ini apa, enggak begitu. Itu menghakimi, menjudge orang itu justru enggak simpatik. Apalagi dalam komen malah di bajingan apa gitu ya, itu malah justru terus terang aja. Mujahid digital itu harus bisa menjaga emosi ya. Jadi harus tidak boleh kita ini jaga ulama, emosi. Ulama di bidangnya masing-masing. Boleh. Jangan dikira kalau kemudian mencaci mengumpat di medsos itu nggak dosa, sama. Itu hanya medianya aja. Kalau selama ini ngumpat didengar telinga, kalau sekarang didengar mata. Gitu. Terakhir sekali nih sebelum kita tutup. Ini 2021 mau habis. 2002 mau bikin momen apa yang besar pas selain tadi Kongres Mujahid Digital dan Digital Muslim Festival ya 2023 apa gitu mungkin biar tahu kita semua. Begini, jadi kita ini berangkai. Jadi tahap awal kita bedah anatomi potensi mujahid ini tahun kedua 2022 kita kembangkan. Kalau sudah ketemu potensi kita pupuk. Pupuk pertama ada yang sifatnya agak singkat, workshop, lebih spesialis ya, ada khusus jurnalistik, khusus misalnya medsos, multi-platform, ada podcast, ada video, ada TikTok dan lain-lain. Di samping itu juga ada lagi penajaman lagi kemampuan itu yang melalui pendekatan akademik murni, itu namanya Digital Academy. MUI, insya Allah itu waktunya juga agak panjang dan lebih serius lagi. Digital Academy MUI ya. Akademi Digital MUI. Itu seperti sekolahan atau seperti pelatihan? Seperti sekolah lah. Kalau MUI itu ada yang sudah mendahului kita itu namanya yang lebih dulu mendahului ya. Lebih dahulu itu namanya PKU. Pendidikan Kader Ulama. Karena itu memang dilatih untuk ilmunya. Nah, kalau kami di Komisi Infocom melengkapi yang sudah ada supaya tidak di dunia maya nyata tapi juga di dunia maya. Maka cuman formatnya lebih panjang. Jadi kalau PKU itu bicara substansi konten, maka kita bicarakan aplikasinya. Aplikasi dan deliverynya. Makanya kita bikin Akademi Digital MUI supaya ini nyambung menjadi dua sayap, bisa terbang tinggi. Kalau hanya ilmu saja nggak ada penopangnya itu nggak nyampe, jaya jangkaunya rendah. Betul.
Apalagi Indonesia itu Islam mayoritas dan sekarang konon kabarnya, saya belum tahu surveinya, konon kabarnya Islam di Indonesia menjadi salah satu kiblat. Oh ya. Cara beragama, cara berbangsa, cara berpolitik di dunia Islam yang lain. Jadi MUI punya tugas berat juga di situ gitu. Wah, ya. Seperti itu sih. Nanti kira-kira endingnya apa Pak? Ya minimal ending setelah Bapak beres kepemimpinan sekarang di Komisi Infocom gitu. Saya kepengen MUI itu kehadirannya maksimal di tengah-tengah masyarakat. Di ruang nyata dan di ruang digital ya. Dan kedua menjadi salah satu pilar utama keberlangsungan ya NKRI. Jadi tanpa Islam yang moderat, yang wasati, saya nggak yakin NKRI itu bisa bertahan. Karena pilar utamanya di Islam. Kalau Islamnya pecah, ya negara ini pecah. Kenapa? Karena emang mayoritas penduduknya Muslim. Hampir 90%, 85 lah misalnya. Kalau 85 itu ribut aja, yang 15 itu nggak kehitung sudah. Gitu. Iya, iya. Udah, ini kan kita bicara fakta ya. Iya, iya. Jadi oleh karena itu MUI itu punya tugas berat adalah selain ini juga menjaga NKRI. Semua itu endingnya adalah bagaimana bangsa dan negara ini aman. Orang sekolah juga aman, orang beribadah aman. Udahlah kita teruskan warisan dari para leluhur ini. Itu kan bagian dari hikmat kita juga. Betul. Mensyukuri nikmat itu kan macam-macam bentuknya. Jangan ingkar, jangan ingkar nikmat gitu lah. Oke. Teman-teman, kawan-kawan sekalian, demikian ngobrol kita dengan Pak Mabrur, Ketua Komisi Infocom MUI Pusat. Setengah jam memang tidak terasa ya. Ini harusnya mungkin ngobrol lagi. Mungkin kita harus bikin sesi lain, Pak ya. Supaya lebih ini. Jadi biar lebih enak. Karena kalau podcastnya dipanjangin malah menjadi lain gitu. Isunya harus ditambah lagi. Saya Tantan Hermansyah, host hari ini, dan terima kasih kepada Pak Mabrur yang telah hadir di podcast kita dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.